Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 3D mata kuliah ibadah akhlak. Di sini kami akan mempresentasikan tentang apa itu zakat mal. Sebelum presentasi, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Excel Ferrari Fatahillah dari program studi pendidikan matematika. Kemudian partner saya yaitu Kak Muhammad Iqbal Ramadhani dari program studi BK atau bimbingan konseling. Nah, langsung saja kita mulai presentasinya. Untuk pengertian zakat mal, selain zakat fitrah yang dibayarkan setiap tahun sebelum malam Idul Fitri, Islam juga mengenal zakat mal. Apa itu zakat mal? Zakat mal atau zakat harta adalah zakat penghasilan seperti hasil pertanian, hasil pertambangan, hasil laut, hasil perniagaan, hasil ternak, harta temuan emas dan perak. Masing-masing jenis penghasilan memiliki perhitungannya sendiri-sendiri. Hukum memberikan zakat mal adalah fardu ain atau wajib. Perintah mengeluarkan zakat mal sama halnya mengeluarkan zakat fitrah. Dalam Undang-Undang tentang pengelolaan zakat nomor 38 tahun 1998, pengertian zakat mal adalah bagian dari harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak membutuhkan. Keutamaan zakat mal. Ada beberapa keutamaan yang bisa didapatkan dari zakat mal. Di antaranya menghindari kesenjangan sosial. Yang kedua itu pilar amal jamaah ya, antara kaya dengan para mujahid dan dai yang berjuang dalam rangka meninggikan kalimat Allah. Kemudian yang ketiga ada membersihkan dan mengikis akhlak buruk. Kemudian yang keempat adalah alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat. Kemudian yang kelima terdapat ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah SWT. Yang keenam adalah untuk pengembangan potensi umat. Yang ketujuh adalah menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi umat. Kemudian yang ke-8 adalah memberantas penyakit hati. Yang ke-9 adalah dapat menyucikan diri dari dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak manusia menjadi murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan, dan mengikis sifat kikir serta serakah. Kemudian yang ke-10 adalah mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, di mana hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai, dan harmonis. Kemudian terdapat syarat dan ketentuan zakat mal. Sebagian ulama berpendapat bahwa zakat mal wajib dikeluarkan yang hartanya sudah memenuhi nisab selama 1 tahun. Merujuk hal tersebut, sesuatu bisa dikategorikan sebagai harta mal jika memenuhi sebagai berikut. Yang pertama adalah milik penuh, yang berarti adalah harta yang dizakatkan harus merupakan milik individu atau lembaga yang mengeluarkan zakat. Yang kedua ada berkembang, bila digunakan untuk kepentingan usaha, harta tersebut memiliki potensi untuk bertambah dan berkembang jumlahnya. Yang ketiga adalah mencapai nisab. Nisab itu artinya ukuran atau jumlah minimal harta sehingga wajib dizakatkan. Tidak ada ketentuan wajib berzakat atas harta yang belum memenuhi nisab. Kemudian melebihi kebutuhan pokok. Orang yang mengeluarkan zakat mal hendaknya memastikan kebutuhan pokok diri keluarganya sudah betul-betul tercukupi. Lalu terbebas dari hutang. Seseorang yang memiliki hutang atau jika dikonversikan ke harta mengakibatkan tidak terpenuhinya nisab, maka dirinya bebas dari kewajiban membayar zakat mal. Kemudian berlalu 1 tahun. Harta yang wajib dizakatkan adalah harta yang masa kepemilikannya sudah mencapai minimal 1 tahun atau haul. Ini berlaku untuk hewan ternak, perhiasan atau simpanan, dan hasil perniagaan. Kemudian terdapat di sini penerima zakat mal. Dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60, Allah memberikan ketentuan ada 8 golongan orang yang menerima zakat, yakni sebagai berikut. Yang pertama itu ada fakir, adalah mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. Yang kedua adalah miskin, adalah mereka yang memiliki harta, namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup. Yang ketiga ada amil, adalah mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Yang keempat adalah mu'alaf, adalah mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah. Kemudian yang keempat adalah hamba sahaya atau budak yang ingin memerdekakan dirinya. Yang kelima adalah garimin, adalah mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izahnya.
Yang keenam ada fisabilillah, adalah mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya. Yang ketujuh ada Ibnu Sabil, adalah mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah. Nah, kemudian terdapat macam-macam zakat mal yang akan dijelaskan kepada Kak Iqbal. Untuk Kak Iqbal dipersilahkan. Macam-macam zakat mal itu, pertama yang bisa diberikan kepada orang lain adalah emas, perak, terus berupa perhiasan menjadi salah satu harta kemilikan yang bisa diberikan sebagai zakat mal. Selain itu, mata uang yang berbuah berbagai bentuk penyimpanan uang lainnya seperti tabungan, cek, saham atau surat-surat berharga lain, termasuk kategori emas dan perak yang bisa diberikan sebagai zakat mal. Bentuk dengan harta kekayaan lain seperti rumah, villa, kendaraan, tanah dan lain diberikan orang yang membutuhkan untuk mendapatkan manfaat. Beberapa harta kekayaan ini dapat diuangkan dan diberikan sebagai zakat mal. Untuk emas nisab adalah senilai 85 gram, sedangkan bagi perak mencapai 595 gram. Zakat yang harus dibayar sejumlah 2,5% atas emas atau perak yang dimiliki seseorang terjadi. Seorang umum rumus untuk menghitung zakat emas dan perak adalah 2,5% X jumlahnya emas atau perak dan yang dimiliki selama satu tahun tersebut. Next, macam-macamnya itu untuk zakat mal itu seperti kayak tanaman, buah-buahan, terus rumput dan sayur-sayuran, itu kayak pertanian. Kalau misalnya zakat mal perniagaan itu adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjualbelikan. Harta perniagaan ini bisa merupakan barang seperti peralatan, pakaian, makanan, perhiasan dan sebagainya. Perniagaan ini biasanya berkembangkan oleh secara perorangan atau persilakan seperti CV, PT, koperasi atau lainnya. Next. Nah, zakat pertambangan. Zakat pertambangan itu merupakan zakat yang dikeluarkan atas hasil usaha pertambangan yang telah mencapai nisab dan haul. Yang dimaksud dengan barang tambang adalah segala sesuatu yang merupakan hasil eksploitasi dari kedalaman tanah pada sebuah negara yang dilakukan oleh pihak swasta ataupun pemerintah. Terus yaitu meliputi hasil alam yang didapat dari perut bumi, misalnya minyak, batu bara, logam, terus mutiara. Itu pertambangan ya, zakat pertambangan. Nah, zakat perindustrian itu merupakan zakat yang dikeluarkan pemilik usaha yang bergerak dalam bidang produk, barang dan jasa. Zakat pendapatan merupakan zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran. Zakat ini dikenal juga sebagai zakat profesi atau zakat penghasilan. Zakat ringkas itu merupakan zakat yang dikenal atas harta temuan di mana kadar zakatnya adalah 20%. Next. Ya, kemudian ada cara menghitung zakat mal. Ada syarat dan ketentuan khusus mengenai cara menghitung zakat mal, yaitu di mana 2,5% dikali total jumlah harta yang disimpan selama setahun.
Di sini terdapat contoh studi kasus di mana Pak Budi bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Beliau mempunyai penghasilan gaji sebesar 7 juta rupiah per bulan. Pak Budi tidak mempunyai hutang. Dikarenakan beliau adalah seorang muslim, Pak Budi ingin membayar zakat mal sebagai kewajiban dia seorang muslim. Uang yang dikeluarkan Pak Budi untuk membayar zakat adalah, pertama kita lihat di sini gaji Pak Budi per bulan 7 juta rupiah. Dikarenakan beliau tidak mempunyai hutang, maka kita dapat langsung mengkonversikan gaji tersebut untuk dibayarkan kepada zakat mal melalui penghitungan rumus, yaitu 2,5% dikali 7 juta rupiah, sehingga menghasilkan 175.000 rupiah. Nah, dari 175.000 rupiah itu dikalikan selama 12 bulan, yaitu sebesar 2.100.000, sehingga uang zakat mal yang harus dikeluarkan Pak Budi dalam 1 tahun adalah 2.100.000 rupiah. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok 1 mengenai zakat mal. Tadi sudah dijelaskan tentang pengertian zakat mal itu apa dan hukum dari zakat mal itu apa, yaitu hukumnya fardhu ain atau wajib. Mungkin sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.